Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li dinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. Sidang jamaah taklim rahimakumullah, bahwa sekarang kita berada di tanggal 8 ya, kalau versi orang Indonesia berdasarkan hasil hisab maupun berdasarkan ru'yah. Kemudian dinyatakan oleh Nabi bahwa ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilaihi minal amali min hadhil ayyam fa'aksiru at-tahlil wat-takbir wat-tahmid Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jadi ma min ayyamin a'zamu indallah, tiadalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah untuk melakukan amal perbuatan kecuali di 10 hari di bulan ini. Bahkan wal fajr walayalin asr, layalin asr itu kan mayoritas ulama memahami 10 hari atau layalin, malam-malam yang 10 itu yang dimaksud adalah malam-malam di 10 awal Dzulhijjah. Meskipun ada yang memahami ini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahwa yang disebutkan layal jadi bukan ayam, malam-malam, itu menjadi petanda bahwa ibadah malam itu memiliki keutamaan yang sangat gitu ya. Jadi 10 awal, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini merupakan puncak dari bulan haram. Bulan haram itu kan 4. Salasa mutawaliyat, yang 3 itu, yang salas itu mutawaliyat, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram, dan Rajab al-Mudhar alladzi baina Jumada wa Sa'ban. Yang satu misah sendiri namanya Rajab al-Mudhar yang letaknya antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Nah, ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu puncaknya, puncak keharamannya itu adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari itu puncaknya adalah pelaksanaan ibadah haji dan kurban pada tanggal 10. Dan kemudian ini yang kita mau bahas adalah surah Al-Kautsar. Kautsar itu dia bernama Kautsar itu karena ada kata kausar di dalamnya, di antaranya mudahnya begitu ya. Kenapa namanya An-Nas? Karena ada kata An-Nas di dalamnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kenapa namanya surah Yasin? Karena ada Yasin. Kenapa namanya Ali Imran? Yaitu di antaranya karena innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran pada ayat 30. Meskipun ada surat-surat yang namanya tidak ada di dalam surat tersebut. Surah apa itu? Surah Al-Fatihah. Nggak ada kata Al-Fatihah di dalamnya. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Surat Al-Anbiya juga tidak ada kata Anbiya di dalamnya. Ada cerita di mana seorang anak gadis cantik hendak dilamar oleh sejumlah perjaka tampan. Jadi ini anak seorang ustadz ya. Perempuan cantik.
Kemudian ada 5 kandidat yang hendak melamar dia. Ada namanya si Anas, si Fatih, si Yasin, si Yusuf, dan sama si Imron. Si 5 calon menantu ini hendak melamar, kemudian oleh ustadz yang memiliki anak gadis cantik ini melakukan seleksi. Kamu siapa nama? Saya Fatih. Ya sudah, kamu baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, hafal. Lewat. Kamu siapa? Anas. Silakan baca surah An-Nas. Oh, baca surah An-Nas, hafal. Kamu siapa? Yasin. Ya, kebetulan Yasin ini anak Ustadz NU. Coba baca surah Yasin. Hafal ya. Kamu siapa? Nama saya Yusuf. Karena dia sering baca surah Yusuf, akhirnya hafal. Yang terakhir nih anak muda ini Muhammadiyah ini. Namanya Imron. Siapa nama kamu? Imron, biasa dipanggil Kulhu. Namanya Imron. Biasa dipanggil Kulhu, akhirnya dia baca Kulhu. Jadi kasir itu artinya banyak. Tapi kalau kausar itu dia mubalaghah, artinya banyak secara ekstrim. Jadi sangat banyak sekali. Banyak secara ekstrim. Jadi ini surah namanya adalah Kausar yang bermakna sangat banyak, akan tetapi sekalipun dia bernama sangat banyak, si sangat banyak, akan tetapi dia adalah si sangat sedikit. Jadi tidak ada lagi surat di dalam Al-Quran yang lebih sedikit dari Al-Kausar. Jadi surat yang paling dikit adalah surah Kausar. Tapi si paling dikit ini namanya si banyak banget. Sebetulnya kalau menurut kita seharusnya Kausar itu nama dari Al-Baqarah. Karena yang paling banyak dari Al-Quran adalah Al-Baqarah. Tapi pada faktanya demikianlah bahwa yang paling dikit ini dikasih nama Kausar. Dan surat Al-Kausar ini bukan hanya sedang menceritakan kemelimpahan atau bukan hanya sedang menceritakan sesuatu yang sangat banyak. Akan tetapi dia adalah kemelimpahan itu sendiri gitu ya. Jadi Al-Kausar artinya kemelimpahan. Akan tetapi surat Al-Kausar ini bukan hanya sedang menceritakan kemelimpahan, akan tetapi dia adalah kemelimpahan itu sendiri. Jadi kadang-kadang begini Pak, sesuatu, ini kan surat ini sering kita baca nih, kalau kita sholat zuhur, sir, itu kan diantara yang favorit surat Al-Kausar. Kalau kita sholat asar, yang kita baca kadang surat Al-Kausar. Kalau kita sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, yang kita baca di antara yang sering dibaca selain daripada kulhu, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, Al-Kausar, wal asr. Akan tapi kalau kita baca surah ini di dalam sholat, jangan karena kita menganggapnya dia sedikit. Justru kita baca dia karena kita mengerti dia adalah sesuatu yang sangat banyak. Dia adalah kemelimpahan. Dan bahkan kalaupun dia sedikit, kadang-kadang justru yang sedikit itu sesuatu yang sangat besar. Gini, contoh paling gampangnya. Misal nih, sholat tarawih 11 rakaat, alhamdulillah yang 8 sudah, kemudian sholat witir. Kemudian di rakaat terakhir, sholat witir, rakaat ketiga, mana yang lebih disyukuri oleh makmum? Apakah apabila di rakaat terakhir itu membaca setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, imam membaca alif lam mim, atau imam membaca inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar, mana yang lebih disyukuri oleh makmum? Kira-kira makmum akan bersyukur lebih besar mana kira-kira? Atau misalkan ketua DKM nih, ketua DKM malam hari ditunggu sama PRT. PRT nelpon ketua, ini datang ke rumah saya ini. Yang mau bayar tanah udah di rumah saya ini dari tadi. Duitnya udah saya lihat, dia bawa duit setas.
Tapi waktu menghubunginya udah maghrib nih, menjelang isya. Iya sih, gue perlu duit, tapi ini udah mau isya, gue sholat isya dulu dah. Jamaah di masjid dia nih, ketua DKM. Kemudian sholat. Kira-kira mana yang lebih disyukuri oleh si ketua DKM ini, yang sedang ditunggu di rumah Pak RT oleh orang yang mau bayar tanah. Ketika imam membaca setelah waladhdallin amin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, atau imam baca inna a'tainakal kautsar, kira-kira mana yang lebih dia syukuri? Jadi ternyata yang sedikit kadang justru menghadirkan kesyukuran lebih besar dalam keadaan tertentu ya. Meskipun kalau imam baca Al-Baqarah kita bersyukur, akan tetapi apabila imam baca Al-Kautsar, kadang justru kita jauh lebih bersyukur. Gitu. Jadi kadang yang sedikit justru kita lebih syukuri. Bahkan kemampuan melihat mata kita dibandingkan kemampuannya mata burung elang, mata kucing, itu kemampuan burung elang melihat jauh lebih besar dibandingkan kemampuan melihatnya mata kita. Jadi kemampuan mata kita jauh lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan kemampuan melihatnya mata kucing, bahkan mata ayam itu kata Nabi bisa melihat malaikat. Jadi apabila dia berkokok itu kan lantaran dia melihat malaikat diantaranya. Akan tapi kemampuan mata kita yang lebih sedikit ini justru lebih kita syukuri. Sekiranya mata kita ini bisa melihat apa saja, bisa melihat makhluk astral gitu, justru itu lebih membebani kita karena jadi dunia ini sempit. Bahkan masjid ini sempit. Oh, di sana ada, di sana ada, di sana. Pandangan kita jadi sempit. Dengan mata kita yang penglihatannya hanya seperti ini, itu memang sudah didesain sesuai dengan kebutuhan kita, lebih kita syukuri. Kemampuan mendengarnya telinga kita dengan kemampuan mendengarnya kelelawar, kemampuan mendengarnya telinga anjing misalkan, itu sedikit dibandingkan kemampuan-kemampuan hewan-hewan itu. Meskipun ada di tempat-tempat tertentu ya, perempuan-perempuan yang suaminya sudah separuh teriak masih belum ngedenger, tapi begitu tetangga bisik-bisik langsung denger. Ada yang begitu ya. Jadi giliran suami hampir teriak belum denger, tetangga bisik-bisik denger dia. Ustadz ceramah pakai speaker belum nyambung dia, nggak mudeng. Tapi tetangga bisik-bisik gosip langsung ngerti, ya kadang-kadang begitu. Jadi yang sedikit justru kadang menghadirkan kesyukuran lebih besar dalam keadaan dan konteks tertentu. Nah kemudian kalau di Quran kan awalnya ini kan Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Di Al-Baqarah awal itu kan ada Dzalikal kitabu la raiba fihi. Biar saya pakai juga nih papan tulis nih ya. Kalau di surat Al-Baqarah kan begini, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau ada informasi dia mengandung 100% kebenaran, full 100% benar, disebut yakin. Kalau sekitar 75-nya dianggap benar, sisanya masih diragukan, itu namanya zon. Kalau 50-50, kandungan kebenarannya 50%, belum jelasnya 50%, itu disebut sak. Nah kalau umpama kebenarannya sedikit sekali, sisanya masih nggak jelas, itu disebut raib atau waham. Nah ini dikatakan Quran ini la raiba fihi, tidak sedikit pun mengandung keraguan.
Padahal ini kalau ada karya tulis, mau skripsi, disertasi kah, atau tesis misalkan, atau ada kita baca buku nih. Begitu kita buka, di depan halaman pertama ada isinya mengatakan, di dalam buku ini tidak ada sedikit pun kesalahan. Kira-kira respon kita gimana kira-kira? Bohong. Pasti kita akan, respon kita negatif kalau ada buku di awalnya mengatakan, di dalam buku ini tidak ada sedikit pun kesalahan. Pasti ada ini, mungkin titik salah tempat, mungkin koma, mungkin salah huruf, tipe gitu kan, pasti begitu. Akan tapi Quran bukan hanya mengatakan jangankan salah, yang diragukan aja sedikit kagak ada. Makanya kalau ada orang membenci Islam, kemudian dia mau melihat sumber hukum dalam Islam, wah pasti Islam ini ajarannya kagak bener. Pasti banyak kesalahan pada kitab mereka. Begitu dia baca, di kitab ini tidak ada sedikit pun keraguan. Wow, sini gua cari, pasti ketemu. Akhirnya dia baca semua, agak ketemu. Jadi kadang orang gara-gara baca lah, ya karena memang ini yang nantang ini pihak yang paling memiliki otoritas untuk mengatakan ini ya, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang membaca Al-Qur'an itu gara-gara biasanya buku dibuka dari sebelah kiri gitu kan. Begitu Al-Quran dia buka, ternyata dari belakang. Ketemulah dia paling atas Al-Ikhlas, bawahnya Al-Falaq, bawahnya An-Nas. Begitu dia baca, terjemahnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kalau di Eropa itu yang kebanyakannya Nasrani, Kristen, baik Protestan maupun Katolik, langsung mengena itu kepada dia. Buat gua pisan ini. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kan selama ini menganggap Tuhan memiliki anak. Anaknya Tuhan Yesus itu. Jadi mereka mau baca dari depan, mau baca dari belakang, kepentok. Begitulah cara Allah memberikan hidayah melalui Al-Quran. Nah kemudian, nanti ayat 23 surat Al-Baqarah itu, wa in kuntum fi raibin, gitu kan? Ini jangan-jangan permanen. Jadi apabila kalian berada dalam keraguan mimma nazzalna ala abdina, itu tantangannya adalah ini titik-titik ya. Fa'tu bi suratin. Maka datangkanlah oleh kalian satu surat. Jadi kalau ragu, kalau kamu ada keraguan tentang kebenaran Al-Quran, fa'tu bi suratin mim mislihi. Maka datangkanlah oleh kalian satu surat saja, yang semisal dia. Dan bukan kamu aja. Wad'u syuhada'akum. Minta tolonglah kepada pembantu, penolong-penolong kalian. Yang di Cina, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Israel, semua gabung dah. Minta bantuan untuk menghadirkan satu surat yang semisal Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, apabila kalian tidak bisa, dan memang kalian tidak akan bisa, fattaqun narul lati, fattaqun nar, maka siap-siaplah kalian masuk ke dalam api neraka, kira-kira begitu. Nah, kalau ada tantangan untuk menghadirkan fa'tu bi surah, maka tantangan ini, ujung dari tantangan ini ya surah Al-Kautsar. Hadirkanlah satu surat yang semisal Al-Quran. Jadi jangankan yang sepanjang Al-Baqarah, atau yang middle, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, kayak misalkan sepanjang surah Yasin. Jangankan yang seperti surat An-Naba, bahkan yang sependek Al-Kautsar, lan taf'alu. Kalian tidak akan pernah bisa menghadirkan surat yang semisal Al-Quran. Nah kemudian, emang kenapa surat Al-Kautsar ini dia
menjadi tantangan. Nah, itu nanti ada banyak penjelasannya. Kalau ini kalau surah Al-Kautsar itu kan surah terapi ya. Turunnya saat Nabi mengalami kesusahan hati ya. Karena anak laki-laki Nabi kan meninggal. Jadi gara-gara anak laki-laki meninggal, dalam pemahaman orang Arab, kalau orang laki tidak punya anak laki, itu disebut putus. Nah, putus itu dalam bahasa Arab disebut abtar. Nah, maka ketika Nabi anaknya wafat yang laki-laki disebut Muhammad al-Abtar, Muhammad yang putus nasab. Saya laki-laki, kalau saya punya anak laki-laki, anak saya namanya Asyik. Kalau si Asyik ini nanti menikah dengan Fatimah dan Asyik anak saya punya anak Ali cucu saya, kalau diurut nasabnya, Ali bin Asyik bin Habibi. Tapi kalau saya punya anak perempuan saya kasih nama Eksakta. Kalau Eksakta nanti menikah dengan Ahmad dan Eksakta punya anak namanya Muhammad. Nah, Muhammad cucu saya ini, kalau diurut nasabnya, Muhammad bin Ahmad bin bapaknya Ahmad. Saya kelewat, nggak disebut-sebut. Maka dalam pemahaman orang Arab jahiliyah, apabila orang laki tidak punya anak laki, orang lanang nggak punya anak lanang, putus. Dan memang orang yang degik gitu, orang yang benci sama kita, kalau kita kena musibah, itu akan membuat kita semakin fokus kepada musibah yang sedang menimpa kita. Jangan lihat yang lain, perhatiin aja tuh musibah loh, sehingga membuat kita semakin depresi gitu ya. Nah, ketika Nabi terkena musibah kematian anak, datanglah orang selepel RW ke rumahnya. Bagaimana Muhammad? Emang enak. Datang lagi yang selepel RW, rasain. Bagaimana kira-kira? Lagi kematian anak yang datang bukan kasih support, tapi malah begitu sikapnya. Nah, begitulah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Ketika terkena musibah, mereka malah mengolok-olok, menghina, membuat Nabi semakin fokus kepada musibah. Nah, karena Nabi bersedih, kemudian turunlah surah Al-Kautsar ini. Ya, kamu memang sedih, akan tapi jangan terlalu sedih. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Nikmat yang Allah berikan kepadamu itu sangat banyak. Memang kematian itu musibah. Akan tapi jangan kelupaan bahwa nikmat yang kamu terima itu sangat banyak. Bahkan kalau ada orang tua ditinggal mati anak yang balita, jangan hanya ingat kematiannya. Kebersamaannya bersama anak itu beberapa waktu adalah pemberian Allah yang sangat besar. Istrinya hamil, melahirkannya, kemudian membimbingnya waktu kecil, memandikannya, menemaninya, jalan-jalannya, membelikan baju barunya, melihat senyumnya, melihat tangisnya, itu kan adalah kenikmat yang begitu banyak, yang ada sejumlah orang tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Jadi surat Al-Kautsar ini surah terapi. Bahkan kalau ada orang sedang depresi dengan masalah, datang dia kepada psikolog, psikiater, atau orang alim meminta nasihat, itu isi nasihat kurang lebih sama dengan surah Al-Kautsar. Iya, memang kamu sedang punya masalah dengan pasanganmu, kamu akan dicerai. Memang itu masalah. Akan tapi kan kamu masih muda, cantik. Nah, itu nikmat. Kamu anak orangnya mandiri, keluargamu mendukung, kamu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, ahli komputer. Itu kan nikmat itu. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Jadi begitu, surat Al-Kautsar itu surat terapi. Dan kemudian fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan berkurban. Nabi sedang terkena musibah, susah hati, kemudian datang perintah salat dan berkurban. Kira-kira mungkin tidak saat Nabi terpuruk, susah hati, lalu datang perintah, yang perintah itu untuk menambahkan kesulitan Nabi. Tidak mungkin. Kalau Nabi sedang susah, kemudian datang perintah, maka pasti perintah itu menjadi penawar bagi kesusahan Nabi. Jadi kalau ada di antara jamaah sekarang sedang susah hati, susah bisnis, susah dalam hubungan rumah tangga,
Apalagi ini anak-anak sedang perlu banyak uang gara-gara mau daftar ulang atau mau daftar kuliah karena sudah di penghujung tahun pelajaran. Pengen supaya keluar dari kesusahan itu, fasalli, salat, wanhar, berkurban. Jadi berkurban itu obat susah. Cobain aja. Kurban. Nah, kemudian kita masuk nih ya, surah Al-Kautsar ya. Inna a'tainaka. Wah, ini udah kurang nyata ini. Sama aja. Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani aka huwal abtar. Nah, ini surat ini sebagai ujung dari tantangan Fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surat yang semisal. Ini kalau kita perhatikan surah ini, pertama nih keunikan surat ini ya. Setiap ayatnya itu, setiap ayat, jadi huruf yang menyusun setiap ayat adalah 10 jenis huruf. Setiap ayat terdiri dari 10 jenis huruf. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga itu jenis huruf yang menyusun ayat pertama itu 10, jenis huruf yang menyusun ayat kedua itu 10, jenis huruf yang menyusun ayat ketiga itu 10. Nanti bukti Anda aja sendiri. Huruf apa aja itu? Alif, nun, ain, to, ya, kaf, lam, wau, sa, ro. Jadi ada 10 huruf. Ada 10 jenis huruf yang menyusun ayat pertama. Ada 10 jenis huruf yang menyusun ayat kedua. Ada 10 jenis huruf yang menyusun ayat ketiga. Kemudian yang kedua, huruf yang paling banyak digunakan pada surat ini adalah huruf alif. Dan huruf alif pada surat ini berjumlah 10. Meskipun kalau dalam penulisan Al-Quran zaman sekarang ini naknya ini nggak pakai alif ini ya, tapi pakai fathah panjang gini ya. Sama juga dengan syani'un ini, sani'at. Kalau di sekarang nggak begini nulisnya. Akan tapi kalau kita belajar bahasa Arab ya dia aslinya itu a'toina, ini adalah domir kata ganti ya, domir muttasil untuk kami. Jadi huruf alifnya ada 10. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al-Kautsar. Nah, kemudian huruf yang hanya sekali digunakan di dalam surat ini ada 10 jenis huruf. Jadi ada yang ketiga, huruf yang hanya sekali digunakan. Ada 10 jenis huruf. Huruf apa saja itu? Huruf ain, to,
ya, sa, fa, sod, ha, shin, ha, ta. Jadi huruf yang paling banyak digunakan huruf alif, dan huruf alif itu ada 10. Huruf yang hanya sekali digunakan, huruf yang paling sedikit digunakan itu ada 10 jenis huruf. Kemudian, surat ini berakhiran huruf ro. Dan di Al-Quran, surat-surat yang berakhiran huruf ro 10. Jadi surat-surat yang huruf terakhirnya huruf ro itu hanya 10. Surat Al-Maidah, surat Al-Hajj, surat Luqman, surah As-Surah, Al-Qamar, Al-Mumtahanah, kemudian Al-Qadar, Al-Adiyat, Al-Asr, Al-Kautsar. Jadi surat-surat dalam Al-Quran yang berakhiran huruf ro 10 surat. Kemudian huruf ro itu adalah huruf ke-10 dalam huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro. Jadi ro itu huruf terakhir. Huruf ke-10. Nah, kemudian perintah Allah yang Allah perintahkan pada surat ini kita laksanakan tanggal 10. Betul ya? Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kita disuruh berkurban. Kapan kurban itu dilakukan? Di tanggal 10. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7. Apa lagi nih? Surat ini terdiri dari 10 kata. Jadi dalam bahasa Arab itu kan ada yang disebut isim, ada yang disebut fi'il, ada yang disebut harf. Nah, itu dia isim dan fi'ilnya 10. Inna, a'ta, ka, kausar, sholli, ini fa-nya bukan karena dia huruf. Rabb, Tuhan, 6, wa, dan boleh, inhar, syani'un, huwa, al-abtar. Jadi ada 10. Jadi surat ini terdiri dari 10 kata. Bahkan dalam penerjemahan Al-Quran per kata, surat ini terpenggal ke dalam 10 kalimat. Jadi ada inna, a'tainaka kedua, al-kausar, kemudian fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwa sendiri al-abtar. Jadi dalam ini dia terdiri dari 10 penggal kalimat. Jadi itulah surat Al-Kautsar. Jadi ada sejumlah angka 10 dalam surat Al-Kautsar. Yang Allah menantang orang, fa'tu bisuratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Minta bantuan kepada semua orang, yang profesor, yang doktor kalian, yang di Cina, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Israel, saling bantu untuk menghadirkan satu surat yang semisal Al-Quran. Dan di antara keajaiban surat ini kan ayat ini mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya pembencimu itu yang putus. Jadi Nabi karena kematian anak laki-laki dianggap putus nasab, hai Muhammad al-abtar, wahai Muhammad yang terputus.
Nah ayat ini membantah. Bukan kamu Muhammad yang terputus. Inna syani'aka itu pembencimu itu yang putus. Dan kemudian terbuktilah firman Allah ini kemudian. Sampai di zaman kita kan sekarang ada banyak orang yang merupakan keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya para habaib ya. Meskipun para habaib sekarang nasabnya lagi digugat sama Kiai Haji Imad di Banten. Akan tapi yang bergelar syarif, yang bergelar sayyid banyak sekali di negeri-negeri lain. Bahkan di negeri Indonesia juga banyak yang bergelar syarif sayyid. Bahkan nanti di akhir zaman yang bakal menjadi Imam Mahdi itu di akhir zaman adalah keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sama dengan nama Nabi, yang ayahandanya sama dengan nama ayahanda Nabi, namanya Abdullah. Dan itu keturunan Nabi. Nah kalau Nabi nanti di ujung peradaban dunia ini memiliki keturunan, bagaimana bisa sekarang tidak? Bahkan saking mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada banyak orang yang padahal bukan keturunan Nabi, tapi ngaku-ngaku keturunan Nabi. Saking mulianya, ya gue nih keturunan Nabi. Meskipun kadang bohong. Nah, coba sekarang kita lihat, para pembenci Nabi. Ada yang tahu di antara kita sekarang siapa keturunan Abu Jahal? Ada yang tahu nggak? Keturunan Abu Lahab ada yang tahu? Nah, itu putus dia, nggak ada yang tahu siapa keturunannya sekarang. Bahkan kalau yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi banyak, akan tetapi relatif tidak ada di antara kita yang, ya gue sih susah sekarang, emang gue orang miskin sekarang. Tapi gue ini kalau diurut-urut ke belakang, gue ini keturunan pembesar. Turunan Abu Lahab, nggak ada. Gue ini keturunan Abu Jahal, sebenarnya nggak ada. Jadi jangankan yang keturunan beneran, yang ngaku nggak ada yang mau. Tapi kalau Nabi yang keturunan benernya ada, bahkan yang mengaku-ngaku banyak. Nah ini bukti kebenaran bahwa firman Allah ini benar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi begitu Pak, di antara pengayaan kita pada pagi ini. Jadi surah Al-Kautsar itu di antara hikmahnya adalah kadang yang sedikit dalam situasi tertentu justru menghadirkan kesyukuran yang lebih besar dan lebih. Surat Al-Kautsar itu sedikit, tapi begitu dibaca oleh imam sholat tarawih, kita merasa alhamdulillah. Jadi seolah-olah sedang mendapatkan pemberian yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau kita diberi surat yang sangat sedikit itu, sekalipun dia sedikit, dia tetap harus kita anggap sangat banyak. Jadi pemberian itu, apabila kita sebagai penerima, seberapapun yang kita terima, harus kita anggap banyak. Kalau kita sebagai pemberi, seberapapun yang kita beri, harus kita anggap sedikit. Kata a'to itu biasanya digunakan untuk pemberian yang sedikit. Tapi di surat ini, a'to ini digunakan untuk pemberian yang kausar, yang sangat banyak. Begitulah kira-kira di antara hikmahnya. Demikian Pak, mudah-mudahan pagi ini menjadi pemantik bagi kita untuk melakukan literasi lebih mendalam sendiri-sendiri dengan membaca maupun dengan bertanya kepada orang-orang yang lebih alim. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.